Ya, seperti yang kalian lihat di thumbnail, kalian akan mendapatkan kabar gembira dari Poco Indonesia karena mereka bakal rilis Poco F6 secara resmi. Kalian bisa melihat stikernya di sini, dibuat di Indonesia. Dan varian yang kita ulas ini adalah 12/512 GB. Langsung saja kita unboxing. Dalam paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan pembatas buku, kemudian ada SIM eject tool, buku manual, kemudian ada stiker Poco, dan tipe casingnya ini warnanya doff ya. Kemudian Poco F6-nya itu sendiri, dan kecepatan chargingnya ini sudah up to 90 watt. Kemudian kabelnya USB Type-A to USB-C. Setelah kita booting up, kita langsung disambut dengan HyperOS dengan storage yang sudah terpakai itu sekitar 30 GB. Kemudian versi Android-nya sudah Android ke-14. Dan yang cukup surprise adalah Poco F6 ini memiliki interconnectivity yang bisa kalian sambungkan dengan beberapa device Xiaomi yang lain seperti tablet ataupun IoT ya, yang basisnya memang sudah pakai HyperOS. First impresi saya dengan Poco F6 ini tidak beda jauh dengan Poco F5, tapi memang ada beberapa perbedaan yang saya cukup notice, di mana ukuran kameranya sekarang ini lebih besar ketimbang Poco F5. Kemudian untuk flashnya itu berbentuk ring light membulat. Secara build material, dia juga tidak berbeda dengan Poco F5, frame-nya menggunakan plastik. Kemudian untuk back cover-nya juga menggunakan plastik juga. Tapi yang saya notice adalah dia sekarang lebih solid ya, karena di bagian belakangnya nggak terlalu kopong. Buat bobot smartphone-nya sendiri juga tergolong ringan, ada di 182 gram. Dan untuk portnya di bagian atas ada mikrofon, kemudian AR blaster, dan speaker grill. Kemudian untuk bagian kiri itu tidak ada apa-apa. Bagian kanan ada power button dan volume rocker. Kemudian di bagian bawah ada USB Type-C, speaker grill, dan SIM tray-nya mendukung dual nano SIM. Tidak ada micro SD dan tidak ada lubang 3,5 mm audio bone jack. Ya, ini cukup disayangkan di sektor ini. Tapi karena sekarang sudah storage-nya 512 GB, ya cukup aman lah. Kemudian secara spesifikasi, kita mulai dari layarnya dulu. Ini juga ada upgrade yang cukup besar, di mana dia menggunakan panel Crystal-less Full AMOLED display dengan resolusi 1,5K dan refresh rate-nya 120 Hz. Dan nggak cukup di situ ya, secara proteksi dia juga di-upgrade Corning Gorilla Glass Victus, dan untuk peak brightness-nya itu bisa tembus up to 2400 nits. Masalah in-display fingerprint-nya ya jelas ada di sini teman-teman. Dan seperti Poco F5 kemarin ya tetap masih menjaga bezel yang sangat tipis. Apalagi kalau teman-teman melihat di bagian layarnya, dia ada super resolution juga ya. Dan beberapa fitur lain yang di Poco F5 tidak ada. Jadi untuk layarnya ini cukup upgrade. Kemudian untuk spesifikasi yang lain, dapur pacunya menggunakan Snapdragon 8S Gen 3. Kemudian dibekali dengan RAM 12 GB, storage-nya 512 GB, tipe LPDDR-nya sudah 5X, kemudian UFS-nya sudah 4.0, baterai 5000 mAh, fast charging-nya 90 watt, ada NFC, stereo speaker, IP rating IP64, dan sudah mendukung 5G. Ya ini sudah GG banget ya. Saya penasaran banget sih nanti bakal berapa harganya. Sampai video ini dibuat, kita belum tahu harga resmi dari Poco F5 ini berapa. Kemudian kalau teman-teman penasaran dengan hasil benchmarknya seperti Antutu, saya langsung memberikan hasilnya. Ini bisa tembus 1,5 juta. Bahkan untuk Geekbench 6-nya, dia cukup tinggi ya, single core-nya hampir 2000-an. Kemudian untuk multicore-nya itu 4900-an, hampir 5000. Untuk gaming testnya, nanti kita akan bahas di full review-nya aja. Untuk kali ini saya akan menunjukkan beberapa settingan di beberapa game, salah satunya MLBB. Dia bisa ultra-ultra. Kemudian Poco F6 ini memiliki privilege khusus untuk game PUBG. Dia bisa smooth ultra extreme, artinya bisa full 120 fps. Dengan touch sampling 480, layarnya ini GG banget sih untuk bermain PUBG. Kemudian yang menarik dari Poco F6 tahun ini itu adalah pengalaman gaming experience-nya, karena ada fitur White Boost 3.0. Dia memiliki sistem antara hardware dan software, itu bisa menjaga stabilisasi performa pada saat bermain game. Kemudian bagi teman-teman yang suka bermain Genshin Impact, dia bisa memiliki resolusi up to 1,5K ya, jadi hasilnya lebih HD lagi untuk bermain Genshin Impact. Kemudian hal menarik lain adalah Poco F6 juga bakal mendapatkan fitur AI seperti versi Poco F6 Pro.
Nanti kita akan bahas lebih lanjut di video reviewnya. Kemudian untuk kameranya ada dual setup kamera di bagian belakang. Untuk main kameranya itu beresolusi 50 megapiksel plus mendukung OIS. Kemudian untuk ultrawide-nya ada di 8 megapiksel dan untuk selfie-nya itu ada di 20 megapiksel. Berikut ini adalah sekilas hasil tangkapan dari Poco F6. Dan ini adalah 4K 60 fps dari Poco F6. Loh, 4K 60 fps stabil banget nih resolusi ini. Nah, mantap sih. Kalau ultrawide-nya cuma di 1080 30 fps ya, tidak bisa 1080 60 fps. Buat selfie-nya juga bisa di 1080 60 fps. Dia belum bisa 4K. Tapi untuk HDR-nya mungkin ini nggak ngelawan matahari, masih sedikit oke sih, birunya masih terasa. Alright, itu tadi adalah unboxing dan first impresi Poco F6 dari Dewi Gadget. Bagi teman-teman yang penasaran dengan hasil Instastory dari HP ini, jangan lupa untuk follow akun Instagram kami @dewigadget. Di sana saya selalu mengupdate hasil Instastory HP yang kita review di channel ini. Ya, jadi tunggu aja harganya dan review fullnya di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.